Lisa, bagian 59 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Mbak, Mbak Lisa, kita sudah sampai di Bandung. Pak Usman dengan logat Jawanya yang kental mencoba membangunkan Lisa yang tertidur pulas di jok belakang. Hah? Apa Pak? Tanya Lisa dengan mata setengah tertutup. Kita sudah sampai di Bandung. Kemana kita akan pergi? Oh, sudah sampai Bandung ya? Lisa kemudian bangun dan mengecek handphonenya. Maaf ya Pak Usman, aku tertidur. Lisa membetulkan letak duduknya dan kemudian menggeliat. Iya, Mbak Lisa tidur pulas sekali. Bapak jadi tidak tega membangunkan Mbak Lisa, kata Pak Usman sambil memandangi wajah Lisa yang belum tersadar betul. Ah iya Pak, aku mengantuk sekali, ucap Lisa dan kemudian menyebut nama jalan terkenal di kota Bandung. Aku bahkan tidak tahu jalan itu ada di mana. Lisa mencoba untuk menghubungi Ibu Karmita lewat handphonenya. Tenang Mbak Lisa tidak usah khawatir. Bapak tahu di mana jalan itu, kata Pak Usman sambil bersiap-siap di belakang kemudi. Pak Usman terpaksa harus menepikan mobilnya untuk membangunkan Lisa yang tertidur pulas. Itu bagus sekali. Apakah masih jauh? Tanya Lisa sedikit lega. Tidak, sudah dekat, jawab Pak Usman yang hanya kepada Lisa saja ia memanggil dengan sebutan Mbak. Karena Lisa menolak dipanggil dengan sebutan non atau ibu. Lisa selalu berusaha bisa sedekat mungkin dengan orang-orang yang bekerja dengannya dan tidak menjaga jarak dengan mereka. Ah, baiklah, kita berangkat sekarang. Aku tidak ingin Ibu Karmita menunggu. Lisa mengurungkan niatnya untuk menelpon Ibu Karmita. Baik, Mbak Lisa. Apakah Mbak Lisa membutuhkan sesuatu? Atau mungkin Mbak Lisa ingin makan atau minum? Tanya Pak Usman di balik kemudi. Tidak Pak, aku masih kenyang, terima kasih. Ah iya, apakah Pak Usman sudah makan? Balik Lisa bertanya. Kita bisa singgah dulu di rumah makan. Tidak Mbak Lisa, Bapak juga masih kenyang. Tidak, kita singgah dulu di rumah makan dan istirahat sejenak. Tapi Mbak, kita sudah dekat, Bapak bisa istirahat nanti, tolak Pak Usman. Ah baiklah kalau begitu, maafkan aku karena ketiduran. Pak Usman sampai belum makan dan istirahat. Kenapa Bapak tidak membangunkanku tadi? Setengah menggumam, Lisa merasa kesal kepada dirinya sendiri. Pak Usman tersenyum. Tidak apa-apa, Bapak tahu Mbak Lisa lelah dan mengantuk. Iya Pak, tadi malam aku tidak bisa tidur. Entah mengapa perasaanku tidak enak. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang Mbak Lisa pikirkan? Entahlah Pak, jawab Lisa sambil menghembuskan nafas panjang. Pak Usman memperhatikan wajah gadis cantik di belakangnya dari balik kaca mobil. Apakah Mbak Lisa baik-baik saja? Tanyanya kemudian. Lisa tersenyum. Aku baik-baik saja. Bisa kita berangkat sekarang Pak? Pak Usman menganggukkan kepala dan kemudian menjalankan mobil dengan kecepatan sedang. Tidak lama kemudian Lisa sampai di alamat yang dituju, yaitu sebuah hotel cukup ternama di kota Bandung. Lisa segera turun dari mobil dan bergegas berjalan menuju lobi hotel. Ibu Karmita ternyata menyewa satu kamar. Sepertinya Ibu Karmita akan tinggal lebih lama di Bandung, karena beliau tidak terbiasa menginap di hotel. Itu mengapa beliau ingin Lisa menemuinya di hotel. Lisa berdiri di depan pintu kamar dan setelah memastikan nomor kamar Ibu Karmita benar, Lisa kemudian mengetuk pintu perlahan. Tak lama kemudian pintu terbuka dan betapa terkejutnya Lisa melihat Alvin muncul dari dalam kamar. Hai, sapa Alvin ceria menyambut kedatangan Lisa. Alvin? Bisik Lisa dalam hati. Belum selesai mengatasi rasa terkejutnya. Hai, silakan masuk Sah. Apakah kamu akan berdiri saja di sana? Suara Alvin membuyarkan lamunan Lisa.
Alvin melihat Lisa hanya terdiam di depan pintu kamar kebingungan. Ibu Karmita, di mana dia? Tanya Lisa sambil melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Ah iya, Ibu Karmita baru saja keluar. Sebentar lagi beliau akan kembali. Ayo masuklah dulu, potong Alvin cepat. Sejenak Lisa terlihat ragu-ragu. Bagaimana mungkin ia masuk ke dalam kamar hotel, sementara ada seorang laki-laki di dalamnya. Meskipun ia telah mengenal Alvin dengan baik, tetapi bersama dengan seorang pria di sebuah kamar hotel membuat Lisa merasa tidak nyaman. Bahkan membayangkan sebelumnya pun tidak pernah. Sah, apakah kamu tidak ingin masuk? Suara Alvin membiarkan lamunan Lisa. Baiklah, kata Lisa kemudian sedikit bingung dan kesal mengetahui Ibu Karmita tidak berada di tempat dan justru meninggalkan Alvin di dalam kamar untuk menemuinya. Lisa sadar ia hanyalah karyawan biasa yang harus menuruti apapun perintah Ibu Karmita sebagai pemilik rumah mode. Tetapi Lisa akan merasa kesal apabila tiba-tiba ia harus melakukan sesuatu yang tidak jelas dan tanpa dibicarakan sebelumnya dengannya. Kenapa harus jauh-jauh ke Bandung hanya untuk membicarakan proyek baru Ibu Karmita? Toh di Jakarta memiliki banyak tempat untuk mengadakan pertemuan. Tidak seperti biasa, Ibu Karmita memberinya tugas luar kota secara mendadak dan tidak jelas seperti ini. Ibu Karmita selalu memberinya jadwal pekerjaan secara terperinci, agar Lisa dapat membagi waktu dengan baik. Karena Ibu Karmita tahu pekerjaan Lisa sangatlah banyak, sehingga segala sesuatunya harus diatur sedemikian rupa agar tidak menyulitkan Lisa sendiri. Ini hanya membuang waktu saja. Apa yang harus aku lakukan di sini? Dungut Lisa dalam hati. Lisa duduk agak berjauhan dengan Alvin. Sungguh Lisa merasa sedang berada di ruang interogasi. Ia merasa tidak nyaman dan gelisah. Apakah Ibu Karmita akan pergi dengan waktu yang lama? Tanya Lisa sambil melirik jam tangan yang melingkar manis di pergelangan tangannya. Tidak, beliau pergi hanya sebentar saja, jawab Alvin senyum manis. Kamu mau minum apa? Tidak, terima kasih, aku tidak haus, tolak Lisa halus. Kamu baru saja menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Mana mungkin kamu tidak haus? Aku bawa air menara dari rumah bajuku, jadi aku tidak kehausan, sahut Lisa. Baiklah. Tapi mengapa Ibu Karmita harus pergi? Sementara Ibu Karmita tahu tidak lama lagi aku akan sampai, tanya Lisa dengan suara datar. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saja beliau minta izin untuk keluar. Apa yang bisa aku lakukan selain mengizinkannya pergi? Jawab Alvin. Oh, ayolah Sah, rileks saja. Ini tidak akan lama. Sembari menunggu kedatangan Ibu Karmita, kamu bisa istirahat sejenak. Kamu bisa berbaring di tempat tidur atau apa saja yang ingin kamu lakukan. Sambungnya lagi. Berbaring, Lisa setengah menggumam. Tidak, terima kasih. Alvin menatap wajah Lisa yang terlihat kesal. Kamu seperti merasa tidak nyaman berdua saja denganku di sini. Ada apa, Sah? Bukankah aku adalah partner kerjamu? Kita bahkan sudah lama bekerja sama, dan aku sering bertemu denganmu. Mengapa kamu terlihat aneh hari ini? Cercar Alvin yang merasa tidak suka dengan sikap Lisa yang acuh tak acuh kepadanya. Aku hanya merasa tidak nyaman, itu saja. Jawab Lisa berusaha untuk bersikap tenang. Tidak nyaman? Apa yang membuatmu tidak nyaman? Kita sudah terbiasa duduk berdua membicarakan banyak hal, dan semua baik-baik saja, sahut Alvin. Al, jangan berlebihan. Setidaknya aku belum pernah berdua saja denganmu di kamar sebuah hotel. Coba kamu pikirkan, seorang wanita hanya berdua saja dengan seorang pria di dalam kamar hotel. Dan apa salahnya dengan itu? Apa yang kamu pikirkan, Sah? Tanya Alvin yang entah mengapa tiba-tiba merasa terganggu dengan perkataan Lisa. Aku seorang wanita, Al. Aku hanya tidak terbiasa berada di situasi yang seperti ini. Oh ya? Lantas, apa bedanya dengan teman laki-lakimu itu?
Apa yang kamu rasakan saat kamu bersamanya dalam situasi seperti ini? Lisa terkejut mendengar pertanyaan Alvin. Apa maksudmu? Tanya Lisa kemudian. Alvin tersenyum. Bukankah kamu pun pernah melakukan yang sama dengan teman laki-lakimu itu? Siapa namanya? Saga, katanya kemudian. Melakukan apa? Apa maksud perkataanmu itu? Lisa mengerutkan dahi tidak tahu arah pembicaraan Alvin. Come on, Sa. Jangan pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Al. Lisa benar-benar dibuat kebingungan dengan sikap dan kata-kata pria di hadapannya itu. Bukankah kamu baru saja menghabiskan akhir pekanmu bersama teman laki-lakimu di sebuah villa? Dan kamu tahu apa yang dilakukan sepasang kekasih di sebuah villa selama 3 hari lamanya. 3 hari lamanya di sebuah villa. Semua orang pun akan berpikiran yang sama, Sa. Apa? Lisa tertegun mendengar kata demi kata yang meluncur dari mulut Alvin. Lisa tidak habis pikir dengan jalan pikiran Alvin. Maksudmu? Lisa tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Gadis cantik itu terlihat syok.